Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari yang baik yang dijadikan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mengucap syukur untuk cuaca yang baik dan mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Bilang ke kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin, saudara. Saudara, kita masuk dalam lanjutkan pelajaran kemarin minggu lalu. Siapa saudara? Dengan firman Tuhan, bagaimana kita harus memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari pada pagi hari ini saya beri judul Faith That Moves Mountain, atau Moving Mountain Faith, atau iman yang memindahkan gunung. Mari kita buka Alkitab kita, atau saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan firman Tuhan bersama-sama dari Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 25. Bisa kebaca tulisannya ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku 24. Ya, silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ayat 25. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita berdoa. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami dan memperbaharui hidup kami menjadi serupa dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kemarin mempersiapkan seri ini, mempersiapkan slide ini, ada sesuatu yang dahsyat saudara. Tiba-tiba file saya hilang waktu saya persiapkan. Sudah saya ketik semua slide-nya, terus hilang. Nah, saya ingat apa yang diajarkan Pak Denny kepada saya, pakai aplikasi ini. Jadi saya pakai aplikasi, jadi dalam berapa menit slide-nya. Dahsyat ya, pakai AI sekarang luar biasa. Ya. Jadi saya beri judul Iman yang Memindahkan Gunung. Ini yang pagi ini saya mau lanjutkan. Dari seri minggu lalu, kita bahas mengenai Yehezkiel pada minggu lalu, amin. Bahwa Yehezkiel memperkatakan firman Tuhan. Yehezkiel melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mengatakan kepada tulang-tulang, hai tulang-tulang, kamu akan hidup kembali. Ya, dan tulang itu benar-benar hidup. Dan pada pagi hari ini, kita masuk ke Markus 11 tadi kita sudah baca. Kebanyakan dari kita, saudara, kita hanya kutip ayat 23-nya saja. Ya kan? Ayat 23-nya bilang apa? Apapun yang kamu minta, percaya kamu sudah memperolehnya. Tapi saudara, saya mau ajak saudara maju sedikit ke ayat 22. Ayat 22 perintahnya apa di situ? Yaitu percaya kepada Allah. Saudara perhatikan ayat 22-nya tadi. Percaya kepada Allah. Dasarnya saudara, akarnya, fondasinya adalah Allah sendiri. Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah. Itu ayat 22. Yesus menjawab kepada murid-muridnya. Nah, peristiwa ini, Yesus menjawab ini sewaktu murid-murid bertanya atau murid-murid memberikan komentar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Rabi, apa yang engkau katakan kemarin kepada pohon ara ini kering kemarin, dan pagi-pagi ini pohon ini sudah benar-benar kering. Ya saudara, ini terjadi, peristiwa ini terjadi minggu terakhir masa penyalipan Yesus, ya. Setelah Palm Sunday, dua hari kemudian, pagi-pagi benar, mereka berjalan, mereka melihat pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu sudah betul-betul kering. Lalu Yesus mengatakan ini, setelah murid-murid mengatakan, Guru, pohon ini sudah kering. Artinya, yang Guru katakan kemarin terjadi loh, kering benar, apa yang engkau katakan. Lalu, ini dasarnya yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Perhatikan saudara, ini fondasinya, ini dasarnya. Percayalah kepada Allah. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid. Percayalah kepada Allah.
Kemudian baru Tuhan Yesus mengatakan ayat 23-nya, sesungguhnya, truly, ya sesungguhnya, truly, atau dalam bahasa Yunaninya, amen, ya, akan terjadi. Kalau engkau mengatakan kepada gunung ini terangkatlah, kalau engkau mengatakan kepada gunung ini terangkatlah ke dalam laut, maka gunung itu akan pindah ke dalam laut. Namun dasarnya adalah percaya kepada Allah. Jadi ada dua yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dua firman, dua kesimpulan ini yang saudara bisa bawa pulang menjadi renungan saudara pada hari ini. Yang pertama, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Trust, believe in God. Dan kemudian yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Jangan ragu-ragu memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita yang pertama dulu, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti saudara, kita sungguh-sungguh seperti pohon ini berakar tertancap dalam. Akarnya tembus sampai ke dalam, sampai ke batang air, sampai kepada sumber air. Jadi percaya kita ini kita terus semakin dalam, berakar, sampai ke sumber air kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasar yang pertama adalah hubungan dengan Allah. Miliki hubungan kita dengan Allah. Itulah iman. Iman adalah kita memiliki hubungan dengan Allah. Itu dasarnya. Kenapa Yehezkiel berani dengan yakin memperkatakan? Karena Yehezkiel punya hubungan dengan Allah. Karena Yehezkiel telah melewati, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Allah. Yehezkiel telah berhidup bersama-sama intim dengan Allah. Ya, iman ya bukan percaya kepada objeknya, bukan percaya kepada keinginan doanya. Iman bukan percaya kepada apa yang insting panca indera kita katakan. Iman bukan percaya kepada situasi atau keadaan. Ini bukan iman. Iman itu atau kita memiliki hubungan, ya kita memiliki relationship, kita menghormati Tuhan bukan karena produknya, bukan karena hasilnya, bukan karena seberapa besar berkat yang Dia berikan kepada kita, tapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menghormati Tuhan sesederhana karena Dia adalah Tuhan. Amin saudara. Karena Dia adalah Tuhan. Ya, Andrew menghormati saya bukan dari apa yang saya berikan kepada dia. Saya nggak bisa berikan banyak kepada dia. Tapi sesederhana karena saya adalah papanya Andrew. Saudara, iman saudara tidak dibangun dari mujizat, seberapa hebat mujizat yang saudara alami. Kalau iman saudara dibangun dari dasar seberapa mujizat yang saudara terima, itu namanya iman transaksional. Itu namanya iman seperti murid-murid. Ada ratusan murid-murid yang ikut Yesus. Ratusan murid-murid yang ikut Yesus. Ketika murid-murid meminta roti, lalu Yesus tidak kasih roti, tidak bikin roti itu. Sebelumnya mereka sudah menerima waktu bersama 5.000 rekan-rekan yang lain di bukit. Dan kemudian mereka ikut Yesus. Lalu Yesus beritakan firman Tuhan. Kalau engkau mau ikut aku, makanlah tubuhku ini. Aku adalah roti kehidupan. Lalu mereka semua kecewa. Dan pergi meninggalkan Yesus. Karena mereka tidak lagi menyaksikan mujizat. Saudara, mengikut Yesus karena Dia adalah Tuhan. Amin saudara. Iman kita bukan kepada diri sendiri. Ya, iman saudara bukan percaya kepada insting saudara. Bukan percaya kepada naluri saudara. Bukan percaya kepada diri sendiri. Banyak dunia mengajarkan percayalah kepada dirimu. Percayalah kepada dirimu. Percaya kepada siapa? Tidak saudara. Percayanya adalah kepada Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Amin saudara. Percaya kepada Kristus. Jadi yang saya mau tekankan apa yang kita bahas dari minggu lalu. Memperkatakan firman Tuhan itu bukan magic spell. Itu bukan mantra sihir. Memperkatakan firman Tuhan bukan satu bentuk doa mantra.
Kamu kalau mau doa dijawab Tuhan, doanya pakai doa ini, pakai doa ini, pakai doa ini, pakai doa ini. Saudara, kita jadi orang Kristen, kita bukan Kristen yang suka mantra, ya. Tapi yang terpenting adalah hubungan pribadi kita dengan Kristus. Hubungan pribadi kita dengan Allah. Amin, saudara. Itu yang lebih penting dari sekedar mantra, dari sekedar tulisan skrip doa. Saudara, saya tidak anjurkan saudara hanya sekedar baca doa, hanya sekedar skrip, lip service. Tapi doa yang lahir dari dalam hati kita sendiri. Amin, saudara. It is not reciting a magic mantra. Ting! Ya. Kalau pakai kata-kata ini jadi doanya. Tapi itu, doa kita itu seharusnya lahir dari hubungan karena kita kenal Allah kita. Karena kita mengenal siapa pencipta kita. Doa kita bukan doa yang berulang-ulang, diulang-ulang. Yang sepertinya kalau diulang 100 kali, baru rasanya cespleng, baru rasanya greget gitu. Tapi kalau cuma sekali, belum greget gitu kayaknya. Saudara, bukan soal pengulangannya. Tapi yang lebih penting adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Yang terpenting adalah knowing your God. Sewaktu engkau mengenal Allah, engkau punya kuasa untuk memperkatakan firman Tuhan. Sewaktu engkau mengatakan firman Tuhan, itu melepaskan kuasa Allah. Bukan melepaskan sihir, tapi melepaskan kuasa Allah kepada lingkungan di luar saudara. Saudara, jadi yang pertama itu tadi adalah hubungan. Percayalah bahwa Allah berkenan atas doa saudara, atas hubungan saudara dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan juga sanggup melakukannya dalam kehidupan kita, sekalipun itu mustahil. Percayalah bahwa Tuhan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Amin. Ini juga saya bersyukur juga ada AI ya. Saya mau minta ya bikinin saya gambar vending machine gitu ya. Jadi saudara, ini penting untuk kita bahwa Allah yang kita sembah bukan vending machine, saudara. Allah yang saudara sembah bukan mesin penjawab doa, saudara. Allah itu bukan mesin, tapi Allah, He is personal. Dia personal. Oke, siapa bapak-bapak di ruangan ini? Semua ada bapak di ruangan ini. Apakah saudara mau anak saudara datang kepada saudara, saudara hanya jadi mesin ATM anak saudara? Papa Ivan, saya minta duit. Ya. Lalu habis itu pergi, nih duit. Papa Ivan, saya mau bayar uang sekolah. Lalu pergi. Papa Ivan, saya mau makan es pisang hijau. Lalu pergi. Apakah itu yang menyukakan Pak Ivan? Tentu tidak. Apa yang menyukakan saudara sebagai papa, sebagai ayah? Sewaktu engkau punya hubungan, relationship. Saudara nggak mau dijadikan cuma mesin penjawab doa, vending machine. Ya, jadi saudara, pada pagi hari ini berita firman Tuhan, saudara, engkau adalah anak Allah yang dikasihi, dan Tuhan senang memiliki hubungan dengan engkau. Dan berdasarkan itulah hubungan kita dengan Tuhan, bukan transaksional faith, bukan iman yang transaksional. Ada barang lu jual, gue beli gitu, itu transaksional. Ya nggak ada jawaban, ya udah pergi cari jawaban ilah yang lain. No, saudara, Allah kita kita menyembah Allah bukan karena sekedar jawaban doanya saja, tapi hubungan kita dengan Allah karena Dia adalah Allah. Amin, saudara. Karena Dia worthy to be praised. Ya, seperti kita nyanyikan tadi, I'm trading my sorrow. Buang setiap kesedihan, setiap duka cita, setiap sorrow, kemalangan, kemuraman hidup kita, ganti dengan sukacita. I'm trading my sorrow. Ya, I'm trading my weakness, segala
buang itu semua, tapi gantikan dengan sukacita di dalam Allah. Amin, saudara. Saya mau ceritakan ini. Saya lupa minta izin sama papanya tadi. Ini Jire. Tadi saya mau minta izin. Jire, anaknya Pak Yodi yang ketiga. Ya, ini saya dengar dari Sharon ceritanya. Jadi Jire selama ini mau sekolah minggu takut ya, nangis. Tapi luar biasa orang tuanya, papa mamanya mengajarkan kepada Jire ya untuk jangan takut. Dan apalagi yang papa mamanya ajarkan untuk Jire memperkatakan saya tidak takut. Saya tidak takut. Berapa kali dia memperkatakan saya tidak takut di rumah ya? 50 kali ya memperkatakan saya tidak takut. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Diajarkan gitu sama papa mamanya. Dan suatu ketika di hari Minggu Miss-nya kaget, Miss Sharon kaget. Ini ada Miss Iren juga di sini. Ya, kok hari ini kok si Jire nggak nangis gitu ya? Kok hari ini Jire di sekolah minggu dia happy dan dia mengatakan saya tidak takut. Saudara, Jire memperkatakan apa yang papa mamanya ajarkan. Jire memperkatakan apa yang papa mamanya minta dia katakan. Jire memperkatakan apa yang papa mamanya janjikan kepada dia. Bahwa apa yang papa mamanya katakan itu ada kuasanya. Sewaktu Jire mengatakan itu betul terjadi, ada kuasanya, dia tidak takut waktu dia datang ke sekolah minggu. Ya, hari ini Jire di sekolah minggu tanpa papa mamanya. Biasanya papa mamanya di sana kan. Ya, ini dua-duanya ada di sini. Saudara, betapa hebatnya. Ya, saudara perlu perkatakan firman Tuhan. Seperti Jire taat kepada orang tuanya. Ya, Jire tidak mengucapkan magic spelling atau mantra sihir ke guru-guru sekolah minggu. Ya, tapi Jire memperkatakan apa yang papa mamanya katakan kepada dia. Apa yang papa mamanya ajarkan kepada dia. Karena dia punya hubungan sama orang tuanya. Demikian kita, saudara. Sewaktu engkau takut, sewaktu engkau khawatir akan masa depan, akan besok bagaimana, akan seperti yang saya alami, saya malam itu, saya khawatir juga. Bagaimana nanti ini, bagaimana itu, apa ini sudah selesai hari ini ya, waktu saya ya, saya udah pikir-pikir nanti saya hubungi siapa nih, Pak Ivan, pagi-pagi saya hubungi. Mungkin kalau hari ini saya selesai, Pak Ivan urus semuanya. Gitu. Enggak Pak Ivan. Jadi saudara, tapi waktu kita khawatir, kita katakan kepada Tuhan. Kita katakan apa yang Bapa kita katakan. Itu faith, itu iman, itu perkatakan. Ya saudara, jadi dua hal itu, saudara, pelajaran hari ini, miliki hubungan kita dengan Tuhan. Iman bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang Papa kita katakan. Papa di surga kita katakan. Itu yang kita imani, itu yang kita katakan. Oleh karena itu kita perlu punya hubungan dengan Bapa di surga. Kita perlu punya hubungan dan mengenal siapa Bapa kita. Sehingga kita tahu waktu kita memperkatakan ada kuasa saat kita memperkatakannya. Amin saudara. Ada kuasa saat kita mengatakan firman Tuhan. Jadi saya berikan kesimpulan pada pagi hari ini. Dari Markus 11 ayat 22 sampai 25. Miliki hubungan dengan Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Ya, fully trust in God. Ya, bukan transaksional dengan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kerinduan kita adalah memang karena Engkau adalah Allah. Kita mau punya hubungan kepada Tuhan. Nothing else. Nggak ada yang lain yang saya kejar lagi di dunia. Hanya Tuhan. Dan kemudian saudara mulai immerse. Merenungkan firman Tuhan. Dan perkatakan firman Tuhan. Kemudian perkatakan tidak fokus kepada gunung. Mungkin gunung permasalahan saudara banyak dalam hidup saudara. Tapi saudara, Tuhan lebih besar daripada gunung permasalahanmu. Dia bisa pindahkan gunung ke laut. Masuk ke dalam laut. Ya saudara. Jadi saudara, apa yang firman Tuhan ini katakan, kalau kita katakan gunung ini beranjak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pindahkan gunung. Ya, Tuhan bisa pindahkan gunung dengan perkataan kita, dengan iman kita. Asal iman kita selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendaknya. Ayat terakhir saya tutup dengan 1 Yohanes 5. 1
1 Yohanes 5, saudara catat saja, saya tidak berikan ayat ini. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, inilah keberanian kita. Maka kita berani untuk memperkatakan, maka kita berani untuk mengucapkan jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apapun yang engkau katakan, engkau akan dikabulkan jika engkau meminta menurut kehendaknya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tahu kehendaknya? Bagaimana supaya kita tahu ini berkenan Tuhan atau tidak? Yaitu ketika saudara dan saya punya hubungan intim dekat dengan Tuhan, maka engkau akan tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya. Jadi saudara, saya simpulkan sekali lagi, mengenal Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengenal isi firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, mendalami firman-Nya, dan kemudian memperkatakan setiap firman-Nya, memperkatakan setiap doa saudara, mengenal apa yang menjadi kehendaknya, karena saudara sudah tahu firman-Nya tadi, sudah mengenal tadi, dan terus memperkatakan firman Tuhan. Amin saudara, mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya hari ini Roh Kudus menerangi kami lebih lagi arti firman-Mu. Dan firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi mendorong kami untuk semakin rindu kepada Engkau, semakin cinta akan rumah-Mu, dan terus membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah Engkau pulang dan membawa berkat-berkat Tuhan, dan Engkau pulang menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.